Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Boleh kasih tos kiri kanan Bapak Ibu. Katakan kamu ganteng atau cantik hari ini. Ayo bilang. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara jomblo pegang tangannya sekaligus pegangan tangan sekaligus doa dalam hati. Bilang sama orang tersebut yang ku pegang jadi milikku katanya saudara. Coba yang jomblo boleh angkat tangan dulu yang jomblo. Ayo jangan malu-malu, ini waktunya menyatakan dirimu. Ayo. Oke jomblo angkat tanganmu, angkat tangannya jomblo semua. Tinggi-tinggi oke, jangan turun dulu oke. Nengok kiri kanan. Bilang kamu jomblo, iya. Aku juga. Saya berdoa berangkat single pulang ganda campuran. Pokoknya larangan cuma satu, jeruk sama jeruk nggak boleh Bapak Ibu ya. Pokoknya harus Adam dan Hawa. Sebelum saya khotbah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada gereja yang luar biasa ini. Sahabat saya, teman saya, jauh lebih muda dari saya tapi dipakai Tuhan luar biasa. Let's give it up, kasih tepuk tangan untuk Pastor Andrew. Gunawan lebih dahsyat lagi dong, luar biasa. Masih 27 tahun bersama dengan istri tapi Tuhan pakai luar biasa. Tadi malam gedung ini belum ada Bapak Ibu. Pastor Andrew bangun dari tadi malam Bapak Ibu. Jadi bukan hanya candi yang dibangun tapi bioskop ini juga dibangun Bapak Ibu. Saya baru pertama kali, dulu pernah tapi baru pertama kali khotbah di bioskop rasanya mau nonton film Bapak Ibu ya. Biasanya ini ada Avenger di sini Bapak Ibu. Nah kita akan belajar tadi di jam 8 pagi saya membahas mengenai bagian yang pertama tentang Our God is Alive. Dan yang jam 10 saya membahas mengenai poin yang kedua. Dan yang terakhir kita akan membahas pada bagian akhir ini Our God is Alive. Colek kiri kanan saudara, Tuhan kita sudah bangkit bos, bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, jangan muram lagi mukamu, bilang saudara. Amin. Saudara jangan takut lagi, Tuhan kita sudah apa? Bangkit. Yang paling ditakuti oleh manusia kematian. Makanya saya mau bilang ketika Yesus bangkit dari kematian, kematian tidak lagi menakutkan. Bagi orang percaya kematian adalah tutup mata di bumi, buka mata di surga. Ciluk, ba. Ada yang mau mati hari ini? Oh enggak ada saudara ya. Saya berdoa saudara semua panjang umur. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Yang sudah di sana, sampai di luar itu. Wah puji Tuhan. Wahyu 1, 17, 18 yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Ketika tersungkurlah aku sama seperti orang yang apa? Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata apa? Jangan takut, aku adalah. Dan yang ayat yang ke-18, kasih keras suaramu dan aku telah. Namun lihatlah aku hidup sampai aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bilang kiri kanan saudara, jangan takut. Bilang sama yang baru ngomong, muka kamu kelihatan takut, bilang saudara. Jangan takut apapun yang saudara takuti hari ini. Kabar baik dari mimbar yang kudus ini, Yesus sudah bangkit. Saya ulang lagi, Yesus sudah bangkit. Alkitab katakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia tahu awal saudara dan dia juga tahu ending saudara. Kalau Tuhan tahu bagaimana hidup kita berjalan. Kalau Tuhan tahu apa yang akan terjadi sama hidup kita. Kalau Tuhan tahu siapa yang akan bangkit menyerang kita. Siapa yang akan memfitnah kita. Tuhan tahu kehidupan kita. Alkitab katakan tidak satu sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita kalau Tuhan tidak mengizinkan. Hari ini mungkin hidupmu kelihatannya gak menyenangkan. Hari ini mungkin hidupmu kelihatannya tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin hari ini engkau menatas dan berkata, Pak Pendeta, saya sedang melewati lembah kekelaman. But it's okay. But it's okay. Kalau saudara terus maju sama Tuhan, jalan sama Tuhan, setia sama Tuhan, maka engkau akan melihat lembah kekelaman Tuhan ubah menjadi lembah kesaksian. Amin. Dari mana kita tahu Tuhan baik? Ketika kita punya masalah, Tuhan kasih jalan keluar. Dari mana kita tahu dia Yehova Rafa yang menyembuhkan kita. Ketika dokter bilang kita sakit, Tuhan kasih kesembuhan. Saya pernah bilang sama saudara ketika saya menikah, istri saya kami lakukan general check up. Kami lakukan general check up dan ketika dites general check up, saya kira istri saya sakit-sakitan. Karena dia TBC pada masa itu. Saya kira saya baik-baik aja. Ketika istri saya dicek, dibuka, istri dokter bilang, oh ibu mah baik-baik aja sehat. Tapi ketika ke saya dikasih datanya dia begini. Kan nyebelin.
Udah tarik nafas, apa maksudnya nih si lapet satu ini? Itu yang ketawa rumah lama itu. Yang tepuk tangan sama juga itu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu apa arti lapet itu. Hanya limited edition. Iya, ketika saya tes saudara, dokter bilang Bapak gak bisa punya anak. Saya punya sperma di bawah 2%. Saya keluar dari rumah sakit, saya bilang sama istri saya panggilnya hantu, handuk. Saya bilang sama dia, Beb, masih nungguin lucu kan? Apalagi nih. Saya bilang sama dia, Beb, gimana menurut kamu? Dokter bilang aku gak bisa punya anak. Saya mau tahu dia bilang apa sama saya, dia tatap saya tatap dia. Kita tatap-tatapan. Dia bilang gini sama saya, kamu kayaknya punya iman. Kan kamu pendeta. Ada mukjizat di dalam cinta. Itu yang wawe jomblo itu. Berapa bulan kemudian saya dikasih anak 1. Berapa tahun kemudian dikasih anak 2. Dan saya mau bilang, mau nego sama dia. Gimana kalau anak kita 12 suku Israel? Dia bilang emang gue kucing katanya. Ya. Dari mana kita tahu Tuhan itu besar? Ketika masalah besar datang sama kita. Kekristenan kalau gak punya masalah bukan kekristenan. Kekristenan kalau gak pikul salib bukan kekristenan. Kalau hari ini saudara sedang berada dalam padang gurun. Saudara lihat teman-temanmu, kok dia baik-baik aja sih Pak, kok cuma sampai padang gurun. Berarti saudara masuk dalam bilangan orang-orang elitnya Tuhan. Ya. Lo di sini amin, gak punya masalah, Tuhan kok gini banget sih Tuhan sih. Kalau saudara diizinkan melewati lembaga kekelaman dan orang lain enggak, berarti saudara dipilih Tuhan karena engkau masuk dalam kalangan, bilangan orang-orang elitnya Tuhan. Enggak semua orang jadi jenderal. Enggak semua orang jadi orang besar. Enggak semua orang jadi orang hebat. Kalau hari ini prosesmu berbeda dengan orang lain, jangan marah. Bilang thank you God, kamsahamnida. Sarang yo. Bilang thank you so much Tuhan, aku yang dipilih bukan orang lain. Terima kasih Tuhan, aku yang dipilih untuk melewati dapur perapian ini. Terima kasih Tuhan, yang orang lain Tuhan biarkan, tapi saya diproses demikian rupa. Walaupun sakit, walaupun harus menangis, tapi aku tahu pasti ujungnya manis ikut Tuhan. Pasti ujungnya indah ikut Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita katakan aku memegang segala kunci. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tenang, ending dari hidup orang percaya pasti mukjizat. Ending dari hidup orang benar pasti pertolongan. Ending dari mereka yang menaruh harapannya sama Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Daud mengatakan dengan sangat boldly, dengan sangat berani. Dia bilang gini, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Namun tidak pernah aku lihat anak-anak keturunan orang benar meminta-minta roti. Daud punya iman, hari ini punya iman. Kalau engkau mengandalkan Yesus, berharap sama Yesus, menaruh imanmu sama Yesus, siapapun boleh menghadapi saudara. Tapi saudara lebih hebat dari musuhmu, lebih kuat dari masalahmu. Engkau akan melihat kemenangan dari Tuhan, lebih dahsyat lagi dong tepuk tangannya. Amin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar. Apa yang Yesus lakukan? Semua pendiri agama punya tanggal lahir. Semua pendiri agama punya tanggal kematian. Hanya Yesus yang punya tanggal kebangkitan. Hanya Yesus yang kuburnya kosong. Semuanya ada. Hanya Yesus yang mengalahkan maut. Hanya Yesus yang turun maut, bangkit memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Apalagi yang kau takuti Pak? Apalagi yang kau khawatirkan Bu? Young people, anak-anak muda, angkat kepalamu. Jangan tinggi-tinggi sombong nanti. Angkat kepalamu. Kamu punya Tuhan. Kamu punya Tuhan. Saya ketika masa muda saya SMA, saya jadi SPB, Sales Promotion Boy. Bagi-bagiin selebaran. Kadang-kadang ketemu sama teman-teman yang orang kaya, kemana-mana naik mobil, naik motor. Saya kemana-mana naik Mercy, bus. Yang jendelanya banyak itu. Teman nanya, naik apa lo? Mobil? Enggak. Motor? Enggak. Apa? Awan Kinton. Dragon Ball. Mama saya bilang, jangan malu kamu miskin. Yang penting kamu bukan maling. Jangan malu kamu susah. Yang penting kamu gak curi. Mama doa, kamu dipakai Tuhan lebih hebat dari orang yang punya papa. Lebih hebat dari orang yang kaya.
So hari ini, anak-anak muda, I speak to your spirit. Saya ngomong sama roh saudara. Bangkit, percaya. Tuhan gak pernah berhutang sama orang benar. Tuhan gak pernah berhutang sama orang percaya. Mari kita akan belajar hari ini. Apa yang Tuhan berikan ketika dia bangkit dari kematian. Yang pertama Tuhan memberikan. Yang pertama mari kita lihat saja saudara poin yang kedua saja. Yang kedua Tuhan memberikan rencana Tuhan yang besar sama saudara. Dia memberikan rancangan yang luar biasa. Dia memberikan kuasa untuk saudara menghadapi masalah dalam hidup ini. Sama-sama bilang sama saya di dalam Yesus. Aku lebih daripada pemenang. Kalau saudara cari di kamus bahasa Indonesia tidak ada kalimat lebih daripada pemenang. Karena kamus bahasa Indonesia nggak ngerti yang ada cuma pemenang. Tapi lebih daripada pemenang, izinkan saya menjelaskan seperti ini. Lebih dari pemenang, saudara tahu Chris John? Nggak tahu? Jualan soto di bawah. Soto Chris John. Dia petinju. Saudara nggak ngerti gini-gini aja. Walaupun nggak ngerti. Dia petinju saudara. Dia yang latihan, dia yang bonyok, dia yang habis. Selesai dari tandingan dia menang, dia dapat piala, dia dapat uang. Yang menunggu di rumah istrinya, mana Pak? Yang bonyok siapa? Yang latihan siapa? Yang hancur mukanya siapa? Yang dapat uangnya siapa? Makanya istri-istri kau lebih daripada pemenang. Ya. Itu tepuk tangan wanita semua itu pasti. Ya. Di dalam Yesus, kita memiliki kuasa yang sangat besar atas masalah hidup kita. Saya selalu bilang sama saudara, selama air tidak masuk ke dalam kapal, maka kapal akan dapat menghadapi samudra. Tapi ketika air mulai masuk ke dalam kapal, maka kapal itu akan apa? Selama Petrus look on Jesus, mandang Yesus, maka selama itu Petrus berjalan di atas kemustahilan. Tapi ketika Petrus mulai memandang masalah, maka Petrus mulai tenggelam. Pandang Yesus saja. Lihat Yesus saja. Imanmu di dalam Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Mari kita lihat firman Allah. Matius 28. Ayatnya yang kedua. Matius 28. Ayatnya yang kedua. Yuk mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya. Maka. Sebab seorang malaikat Tuhan apa? Dan datang ke batu itu dan apa? Menggulingkannya lalu apa? Sama-sama bilang sama saya, malaikat Tuhan turun. Sama-sama bilang sama saya, menggulingkan batu itu. Sama-sama bilang sama saya, duduk di atasnya. Malaikat Allah turun, menggulingkan batu, duduk di atasnya. Saudara pasti membayangkan bahwa ketika Yesus dikubur, Alkitab mengatakan misionaris pertama yang muncul melihat Yesus bukan para murid-murid, tapi para perempuan. Para ibu-ibu boleh bilang amin dulu. Yang pertama kali cari Tuhan itu bukan laki-laki, tapi siapa? Perempuan. Makanya saya produk dari seorang ibu yang berlutut. Mama saya berlutut cari Tuhan. Mama saya SD aja gak lulus Pak. SD aja gak lulus Bu. Mama saya latar belakang bukan agama orang Kristen, agama seberang. Mama saya cuma punya Yesus. Mama saya pernah jadi OB, Tuhan saksi perkataan saya. Kalau saudara lihat saya hari ini nih, ganteng gini. Kalau mau muntah tahan. Itu karena mama saya yang berlutut. Bu. Kalau engkau berlutut buat suamimu Bu. Walaupun suamimu rada-rada oon. Suamimu berangkat kantor. Terus kau masuk kamar kau berlutut. Tuhan. Suamiku oon Tuhan. Hari ini ada meeting Tuhan. Dia aja ngomong gak jelas sama gue Tuhan. Apalagi meeting Tuhan. Tolong Tuhan cocok mulutnya Tuhan. Tuhan, suami saya hari ini interview Tuhan. Gue tanya aja kadang-kadang gak nyambung Tuhan. Apalagi ditanya bosnya Tuhan. Ini saya tiru-tiru Om Johan nih. Tolong Tuhan. Apalagi kalau suamimu lagi susah cari kerja. Banyak ibu-ibu. Suami pulang kerja dimarah-marahin. Dapat berapa Pak? Segini. Orang miskin. Padahal suaminya. Bu, suamimu ke kantor, jangan kau nonton Esmeralda. Tua banget saya ya. Esmeralda beda angkatan kita ini. Doa Bu, doa. Ada Om Yohan, salam Om.
Jadi ketahuan juru saya. Ya, doa, cari Tuhan. Bu, anakmu ke sekolah, kau doa. Baca Alkitabmu. Ketika Musa, bangsa Israel berperang, ketika Musa angkat tangan, gambaran dari doa, Israel makin kuat. Tapi ketika Musa turun tangan, Israel makin lemah. Bu, kalau engkau berlutut berdoa bagi suamimu, bagi anakmu. Oh, suamimu walaupun rada-rada oon, Tuhan bisa angkat tinggi-tinggi. Amin. Amin, amin. Lu doa gak di rumah nanti? Ada kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Para wanita itu mungkin mereka berpikir, mereka berjalan. Anggap saja mereka dari Maui menuju ke Gading Nias. Santai ya. Santai ya, sabar ya. Ya. Gideon Lover sabar ya, Gideon Lover. Gak usah tepuk tangan, ini bingung mereka nih. Anggap aja kau jalan dari Maui, para ibu-ibu dia jalan. Itu batu gede banget, gimana gulinginnya? Siapa yang mau gulingin? Ada prajurit Romawi loh, badannya gede-gede. Kayak tukang pinjol. Itu gimana ya gulinginnya? Ya. Gimana cara ngegulingannya? Gimana caranya? Dan batu itu dicap oleh kerajaan Romawi. Artinya barang siapa yang membongkarnya. Pada masa itu Yesus viral. Seperti saya. Ya viral. Tadi ada jemaat jam 8 pagi. Pak minta foto boleh? Oh boleh. Saya bilang jemaat rumah lama? Bukan. Oh jemaat GSJS? Bukan. Lo kok datang? Saya cari bapak karena viral. Terus di tag, with pendeta yang viral. Itu yang ketawa seneng banget tuh ketawa tuh. Yesus jalan, murid-murid jalan. Mereka cuma melangkah dengan iman. Jalan aja, jalan. Kadang-kadang bagian kita cuma perlu jalan. Kadang-kadang bagian kita cuma perlu melakukan. Buat apa? Doa. Bukan berarti doa gak bagus. Doa sangat powerful. Tapi kalau cuma doa, gak pernah melakukan bagian imanmu, buat apa? Ada orang bilang, Pak Pendeta, saya udah kirim CV kemana-mana Pak Pendeta. Tapi saya gak pernah dapat panggilan. Saya tanya, kamu lulusan mana? SD. SD bukan berarti salah, no. Bisa komputer? Gak bisa. Bahasa Inggris? Yes, no, I don't know, bisa Pak. Gak maksud saya begini, Tuhan akan melakukan bagiannya, tapi saudara harus melakukan bagian saudara. Makanya ada istilah supranatural. Yang natural itu bagian kita Pak, bagian kita. Bagian kita bangun pagi, buka toko, melayani dengan benar. Bagian kita ke kantor, kerja dengan benar. Urusan berkat itu Tuhan. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Apa yang kau gak bisa lakukan, serahin nama Tuhan. Amin. Banyak dari kita minta yang luar biasa. Minta yang supra dari Tuhan. Supranatural. Apa supranatural? Apa sih mukjizat? Kita dan Tuhan kerjasama. Itu mukjizat. Amin. Kalau cuma doa doang. Don't get me wrong, doa powerful. Saya percaya doa adalah senjata orang percaya. Doa adalah benteng orang percaya. Doa adalah napas orang percaya. Saya nggak ragukan itu doa very powerful. Tapi banyak orang Kristen cuman hebat di hari Minggu. Senin sampai Sabtu. Sembarangan hidupnya. Banyak orang Kristen, waduh kalau nyembah Tuhan, waduh geter. Anak kesetrum di belakang. Banyak orang Kristen, waduh kalau di gereja kutip ayat paling tapi kelakuan, ayo. Waktunya jadi Kristen yang dewasa. Ini yang di bawah saya baptisan Roh Kudus nih. Pak, udah kuyup nih Pak nih. Gak apa-apa dari mimbar ini kok akan diselamatkan ini. Mau lagi, buah. Anak-anak muda pacaran nanti ada anak muda baru SD berantem di Facebook. Kamu bisa gak sih berhenti kayak anak kecil? Ya, emang dia anak kecil lah Pet. Dia berantem berdua aja deh. Wah.
Bisa gak sih bersikap dewasa? Mau apa? Anak-anak muda pacaran nanti. Cari Tuhan. Tambah-tambahkan nilai dalam hidupmu. Jangan cuma hebat doa. Hebat melangkah. Hebat beriman. Tambahkan nilai. Kalau bahasa Inggris masih yes, no, I don't know. Belajar lagi, tambahin, maybe. Minggu depan tambahin lagi, which is. Tambah terus, belajar terus. Add value in your life. Tambahin terus. Setia sama Tuhan. Cari Tuhan. Saya percaya Pastor Andrew Gunawan gak akan dipercayakan jemaat tempat sebanyak ini. Kalau dia cuma berdoa doang. Tadi dia bilang sama saya, Pastor, saya dari jam 6 pagi, dari malam di sini. Ini bangku tadi gak ada. Gak ada bangku. Dia yang bawa bangku sendiri, dari Surabaya dia bawa. Suramadu dia berenang. Terus masih di sini. Ketika iman diaplikasikan, dijalankan, dikerjakan. Saya bilang sama Om Johan, Om, mau ketemu boleh nggak Om? Boleh. Ketemu, dia cuma ngomongin sama saya, maju gitu. Maju, jangan takut, maju. Saudara nggak tahu kan? Saya cerita nih. Tapi Om maju. Om maju. Saya belum ngomong udah maju, dia maju. Gelap, tadinya gelap. Gak tahu mau bikin apa. Gak tahu mau buat apa. Tapi puji Tuhan. Ketika kita melangkah, Tuhan kumpulin orang-orang untuk tolong kita. Untuk berkati kita. Yang penting hatimu jangan jahat. Saya ini bahan khotbah saya bukan ini. Tapi saya belajar untuk taat sama Roh Kudus. Saya tawanan roh. Kemana Roh Kudus tuntun saya akan ikut aja. Yang penting jangan jahat. Orang mau jahat sama saudara, urusan dia. Orang mau fitnah saudara, mau serang saudara, urusan dia. Yang penting hatimu benar. Karena kalau orang jahat sama saudara dan saudara tetap mengasihi orang itu, maka surga gak punya alasan untuk gak berkati saudara. Surga gak punya alasan untuk tolong saudara. Surga gak, tapi yang repot kan gitu, orang jahat sama kita lebih jahat sama dia. Kan yang repot gitu, orang sakiti kita sakitin dia balik. Kan yang repot gitu, kita punya sikap berdasarkan sikap mereka. Kalau lo baik, gua baik. Kalau lo jahat, gua lebih jahat. Itu bukan anak Tuhan, no. Nah, kita bilang tampar pipi kiri. Wah, bagi orang Batak, Ambon, Manado, wah. Dodoe. Sebelum DP tangan nyampe ini pipi, kaki so masuk. Nanya ngana Iya. Makanya saya mau bilang jaga hatimu. Jaga hatimu. Kau boleh gak pintar, tapi jangan busuk hatimu. Kau boleh bukan orang kaya, tapi jangan rusak hatimu. Yang repot, udah gak pintar, gak kaya, busuk lagi. Ya, jangan ketawa, lu mikir. Kan lu orang biar aja pura-pura bego di sini. Yang repot begitu, maaf ya, kalau kau jahat sama orang dan kau nggak bertobat, orang itu berlutut minta sama Tuhan, tunggu tanggal mainnya di bioskop kesayangan Anda. Ya. Yang penting jangan jahat. Tapi Pak, saya baik sama dia Pak, ditusuk saya dari belakang, ampuni, doakan. Saya doakan Pak, biar cepat-cepat dipanggil Tuhan dia Pak. Orang baik, orang tulus, orang benar, ada aja jalannya. Saya ulang lagi ya, tahan. Orang baik, orang tulus, orang benar, ada aja jalannya. Ada aja. Pak, saya SD aja gak lulus, cari Tuhan. Pak, saya gak punya modal, cari Tuhan. Om Yohan ajar saya, tengah malam Gideon, jam 2, you doa. Jam 12 you doa, sampai tetangga seberang bunyi. You duluin dia, doa. You cari Tuhan. Ya.
Ketika batu itu disingkirkan, mereka melihat Yesus. Dan Alkitab mengatakan, hanya Petrus yang melihat ke dalam. Alkitab katakan ketika para wanita itu melihat Yesus bangkit, Alkitab bilang wanita langsung WA di grup. Di Alkitab saudara nggak ada, Alkitab saya ada. Para wanita WA di grup, Yesus mau bangkit. Dijawab sama Petrus, OMG. Yesus bangkit. Tolakkan perahumu ke dalam. Karena ikut Tuhan gak bisa main di